Pada pertemuan kali ini, kita akan banyak membahas tentang masalah-masalah sosial. Masalah sosial itu banyak sekali yang terjadi di sekitar kita, dan nyata itu. Anak-anak, masalah sosial yang terjadi diantaranya adalah banjir yang sekarang ini sering terjadi, kemiskinan, tawuran, dan anak-anak gelandangan yang berkeliaran begitu saja. Anak Soli, pada kesempatan ini kita akan fokuskan masalah sosial yang terjadi di sekitar kita adalah masalah pencemaran lingkungan. Fokusnya adalah pencemaran terhadap air. Akan seperti apa pencemaran dan apa sebabnya, kita akan bahas sama-sama. Dan bagaimana cara kita untuk menanggulangi itu. Kita akan sama-sama membahas itu. Permasalahan sosial yaitu pencemaran terhadap lingkungan. Pencemaran air sungai yang mengalir ini bisa saja mengandung beberapa zat yang berbahaya. Tentu itu ada penyebabnya. Penyebab dari pencemaran terhadap air. Bisa orang yang membuang sampah sembarangan ke sungai. Itu akan menjadi pencemaran. Pencemaran dari limbah rumah tangga. Membuang sisa-sisa dari sabun yang dibuang ke sungai, ya, deterjen, cuci pakaian, bahkan pada saat mandi dibuang airnya ke sungai. Ya. Limbah peternakan itu menjadi salah satu penyebab kotoran dari peternakan dibuang ke sungai. Ya. Penggunaan pestisida, pupuk yang terbawa oleh hujan yang sampai ke sungai menjadi penyebab dari pencemaran terhadap sungai. Dan ada lagi limbah pabrik, ya, yang langsung dibuang ke sungai menjadi penyebab dari pencemaran itu sendiri. Itulah beberapa penyebab dari pencemaran terhadap air. Kita akan lihat kembali seperti apa solusi dari pencemaran terhadap air itu sendiri. Kita sudah membahas tentang penyebab dari pencemaran itu sendiri. Lalu, apa solusi yang paling tepat untuk dapat mengurangi bahkan menghilangkan pencemaran itu sendiri? Tentu, tidak membuang sampah sembarangan ke sungai. Ya. Kurangi penggunaan deterjen atau gunakanlah deterjen yang ramah lingkungan, yang mudah, cepat, dan terurai. Kurangi penggunaan pestisida kimia, ya, pupuk kimia. Itu insya Allah akan mengurangi terhadap pencemaran terhadap sungai. Mengolah terlebih dahulu ya, limbah pabrik ya, atau limbah peternakan, sehingga yang dibuang ke sungai itu ternyata sudah bersih, sudah tidak akan mencemari lagi. Ya. Yang kemudian beri sanksi bagi mereka yang membuang sampah ataupun limbah ke sungai. Insya Allah sungai kita menjadi bersih kemudian. Lalu, apa kewajiban kita terhadap lingkungan sekitar? Di antaranya adalah tidak membuang sampah sembarangan, menjaga lingkungan sekitar, kita mengurangi penggunaan deterjen dan pilih deterjen yang ramah lingkungan, menghemat air dan menjaga air, maka air akan menjaga kita. Perhatikan lingkungan kita untuk tetap arif dengan lingkungan sekitar kita. Membahas tentang kerusakan lingkungan. Allah telah berfirman dalam Al-Quran yang diantaranya dalam surat Ar-Rum ayat 41. Bismillahirrahmanirrahim. Zuharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Yang artinya telah tampak kerusakan di muka bumi
oleh karena tangan-tangan manusia. Itu diantara salah satu ayat yang telah memberikan informasi kepada kita pencemaran lingkungan, kerusakan lingkungan oleh karena ulah manusia sendiri. Oleh karena itu, mari sama-sama untuk tetap menjaga lingkungan di sekitar kita. Tetap menjaga dan tetap arif untuk lingkungan yang lebih asri. Mereka akan menjaga kita.